Hai semuanya. Jadi hari ini kami telah tiba di kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan kota Solo. Nah, dalam rangka kegiatan kuliah kerja lapangan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Valda Amelia Putri, Dea Triana Sari, dan Yusuf Miwarsiasi akan melakukan kunjungan. Nah, salah satu destinasi utama yang akan kami kunjungi adalah Pura Mangkunegaran, yang merupakan pusat budaya dan secara penting kota ini. Jadi untuk itu simak terus videonya ya. Nah, sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan yang sangat indah dan atmosfer kota yang tenang serta kental dengan nilai-nilai budaya Jawa. Dengan semakin mendekati area pura, kunjungan ini menjadi momen penting bagi kami untuk mengenal lebih dekat warisan budaya lokal yang masih lestari hingga saat ini. Halo, jadi hari ini kita sudah sampai di Pura Mangkunegaran dan kita sudah memakai tiket atau ini apa namanya ya, gelang Mangkunegaran untuk penanda bahwa kita nanti bisa masuk. Untuk bagaimana kelanjutannya, mungkin kita bisa lihat video selanjutnya. Nah, setibanya di depan Pura Mangkunegaran, kami berkumpul terlebih dahulu untuk melakukan persiapan sebelum masuk ke area utama. Seluruh peserta diarahkan untuk berbaris secara tertib dan mengikuti arahan dari panitia maupun petugas setempat. Sesuai dengan video sebelumnya, selanjutnya dilakukan proses pembagian dan pemakaian gelang atau tiket sebagai tanda izin masuk ke dalam kompleks pura. Proses ini dilakukan secara bergiliran dan tertib sebagai bagian dari prosedur kunjungan wisata budaya yang berlaku di tempat ini. Selanjutnya, kami akan menyimak arahan-arahan yang disampaikan oleh pengurus ABRI dalam Pura Mangkunegaran. Baik, jadi pada saat ini Anda sudah berada di salah satu lingkup di Pura Mangkunegaran. Cuman sebelum kita masuk, kita eksplorasi lebih lanjut, ada beberapa adab atau aturan untuk tamu yang berkunjung. Satu, nanti selama berkunjung di area ke dalam, ini ada beberapa adab ya. Satu, kita harus lepas alas kaki, sepatu dan atau sandal Anda. Dilepas ya. Alas kakinya gimana Pak Agung? Boleh dipakai, kecuali yang berlubang jangan dipakai. Yang tidak berlubang. Jadi kaos kaki yang berlubang boleh dipakai. Ya, kalau nggak berlubang kan nggak bisa dipakai. Betul ya? Ya, betul. Kedua, untuk yang pakai topi umum, nanti kita masuk di area pendopo untuk bisa dilepas. Bagaimana contohnya masih, karena sebagai bentuk adab kita sudah di bawah naungan pendopo agung sebagai simbol kita menghormat pada tuan rumah. Bentuknya adabnya seperti itu. Kalau payung juga harus diungkapkan kembali atau dilipat atau apa bahasanya gitu. Terus waktu kita nanti lebih kurang maksimal 1,5 jam ya, plus nanti kalau ngobrol-ngobrol dan optimalkan selama kita nanti observasi ataupun melihat lebih dekat yang namanya Kadipaten Pura Mangkunegaran, salah satu pewaris tahta dari Kerajaan Mataram Islam gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang mau mengapresiasi koleksi berupa lukisan, tolong lukisannya jangan dipegang, diraba-raba, karena efeknya biasanya hidup yang memegang itu. Yang memegang itu. Nah, intinya jangan mengapresiasi yang sifatnya vandalisme. Cukup dilihat aja dengan mata terbuka, jangan mata tertutup ya. Okay. Nah, kedua, keempat, kalau mau mengapresiasi berupa foto, tidak perlu dipindah. Ya, cukup dilihat aja. Oh, ini foto Adipati Mangkunegaran yang baru hits, baru viral. Ya, Adipati Mangkunegaran yang masih ganteng, wangi, suka menabung, tidak sombong, masih muda, masih elegan, belum menikah, maunya gitu. Nah, itu dilihat aja, nggak usah dipindah-pindah atau diambil karena saking senengnya gitu ya, jangan ya. Kira-kira gitu. Terus nanti ada putri yang fotonya cantik juga, nanti yang laki-laki jangan terus diambil terus gitu ya. Kira-kira ya. Nah, oke. Baik, kalau gitu nanti kita akan foto bareng dulu karena ini ada mau foto. Enggak. Nanti udah dokumentasi, kita akan masuk ke sana foto buat momen bersama.
Nah, setelah menerima arahan dari petugas abdi dalam, selanjutnya kami diarahkan untuk memasuki area dalam Pura Mangkunegaran secara tertib. Memasuki area Pura Mangkunegaran, kami disambut dengan suasana yang tenang dan penuh nilai historis. Setelah itu, nantinya peserta akan dipersilakan untuk mengeksplorasi area pura dengan tetap menjaga sikap sopan dan tertib sesuai aturan yang berlaku. Oh iya, di sini terdapat berbagai macam foto-foto bangunan Pura Mangkunegaran dari zaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran ke-1 hingga sekarang. Dan terdapat pula lukisan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran yang ke-10. Wow! Nah, saat ini kami sedang mengantri sebelum masuk ke dalam Pura Mangkunegaran dengan melakukan registrasi tiket kembali. Ini adalah prosedur standar dari pihak pengelola untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama kunjungan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah seluruh peserta menyelesaikan proses masuk, selanjutnya kami diarahkan untuk berjalan kaki menuju pendopo utama yang terletak di dalam kompleks Pura Mangkunegaran. Nah, sebelum memasuki area pendopo, seluruh peserta diarahkan oleh petugas abdi dalam untuk melepas alas kaki. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kesakralan tempat serta bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Pura Mangkunegaran. Selanjutnya, para peserta kemudian duduk dengan rapi di pendopo untuk mendengarkan penjelasan dari abdi dalam Pura Mangkunegaran. Beliau menyampaikan informasi seputar sejarah pendirian pura, nilai-nilai budaya Jawa yang dijaga hingga kini, serta simbol-simbol penting yang terdapat di setiap sudut kompleks ini. Nah, suasana berlangsung hikmat dan para peserta tampak antusias menyimak materi yang disampaikan. Nah, ini dia Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran, merupakan salah satu bagian paling penting dan ikonik dari kompleks Pura Mangkunegaran. Bangunan ini memiliki ukuran yang sangat luas dan didominasi oleh arsitektur khas Jawa dengan tiang-tiang besar dari kayu jati yang berdiri kokoh tanpa menggunakan paku logam. Pendopo Ageng berfungsi sebagai ruang utama untuk menerima tamu kehormatan, menggelar acara adat, pertunjukan seni, hingga pertemuan resmi para bangsawan. Desainnya terbuka tanpa dinding, mencerminkan filosofi keterbukaan dan kebersamaan dalam budaya Jawa. Langit-langit pendopo dihiasi ornamen klasik berwarna emas dan motif-motif tradisional yang syarat makna simbolis. Selain memiliki nilai estetika tinggi, ruang ini juga menggambarkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan martabat dari pemimpin Mangkunegaran. Selanjutnya, marilah kita simak hingga akhir pemaparan yang disampaikan oleh abdi dalam yang menjelaskan sejarah Pura Mangkunegaran. Teman-teman, namanya adalah peringgitan atau paringgitan, digunakan untuk tempat pertunjukan wayang kulit. Layar dari dua belah dan di tengah, di sini ada gamelan. Untuk penonton umum di Pendopo Ageng, di sini, depan sini. Penonton keluarga kerajaan justru di balik layar dengan posisi pintu terbuka. Karena aslinya pertunjukan wayang kulit dilihat dari belakang. Nah, ini ada foto Raja Kami yang almarhum. Beliau ini sendiri pernah menikah 2 kali. Istri pertamanya beliau adiknya dari Ibu Megawati, namanya Ibu Sukmawati. Dengan Ibu Sukmawati punya 2 anak laki-laki dan perempuan, tetapi saat itu status beliau ini ibu raja.
Karena statusnya belum raja, makanya anak dari istri pertama bukan anak raja, melainkan anak pangeran. Dan mohon maaf, beliau berpisah dengan Ibu Sukma. Setelah berpisah dengan Ibu Sukma, malah naik tahta. Bisa dibayangkan gimana perasaan Ibu Sukma saat itu? Nggak sabar sih. Setelah naik tahta, 2 tahun kemudian baru menikah lagi dengan istri yang kedua. Dan dengan istri yang kedua ini sendiri beliau punya 2 anak, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, yang laki-laki dari istri kedua inilah yang jadi raja kami saat ini. Karena sudah anak raja. Perlu diketahui bahwa istri pertama raja belum tentu permaisuri. Bukan berarti bukan ya, belum tentu permaisuri. Istri pertama raja belum tentu permaisuri. Ya, termasuk sini. Delapan, foto raja kami yang 9 dan foto raja kami yang 10 saat ini. Tahun menjadi salah satu komisaris di PT Kereta Api Indonesia dan masih single juga. Gimana? Jadi mau daftar PT KAI. Nah, dia naik tahta tanggal 12 Maret tahun 2022. Sedangkan ayahnya beliau itu wafat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Jadi ada jeda sekitar 7 bulan setelah ayahnya wafat baru beliau naik tahta. Kenapa? Karena kalau di Jawa itu setelah orang wafat atau meninggal ada prosesi dulu. 7 harian, 40 harian, 100 harian dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan untuk motif batik yang digunakan ada yang tahu teman-teman namanya apa? Parang. Motif batik parang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Masyarakat umum dilarang menggunakan motif batik parang seperti ini ketika di dalam kerajaan. Kalau di luar gimana Mas? Silahkan saja, silahkan. Tapi ketika dalam kerajaan, mohon maaf, tidak boleh digunakan karena untuk pembeda antara keluarga kerajaan dan masyarakat. Ya, kita geser lagi surat ini, silahkan. Geser lagi. Nah ini teman-teman, ini adalah permaisuri raja kami yang ke-7 dan ini adalah permaisuri raja kami yang ke-8. Oke, saya sebutnya adalah raja kami ya. Raja kami ini kami Mangkunegaran. Karena secara ini apa ya? Raja Solo itu adalah keraton Kasunanan Surakarta. Karena tadi secara adat di tinggian sana, jadi yang Raja Solo itu yang di sana, kalau raja kami ini kami Mangkunegaran, maksudnya gitu. Bukan Raja Solo loh ya. Bukan. Raja kami Mangkunegaran. Raja kami yang ke-7 itu punya satu permaisuri yaitu beliau Gusti Kanjeng Ratu Timur namanya. Satu permaisuri dan mempunyai 9 orang selir. Jadi total istrinya ada 10. Jadi yang jelas raja kami yang ke-7 ini sangat sibuk sekali. Sibuk urus kerajaan maksud saya. Kok yang lain? Yang menarik adalah beliau ini walaupun permaisuri, tapi beliau ini malah istri yang ke-4. Karena versi kerajaan, istri pertama raja belum tentu permaisuri. Istri pertama raja belum tentu permaisuri yang tadi saya sampaikan di depan. Beliau ini yang ke-4, kenapa permaisuri? Karena beliau adalah putri Sultan Jogja yang ke-7. Dinikahi sama raja kami yang ke-7. Tentunya diangkat sebagai permaisuri. Karena kalau putri Sultan Jogja di sini jadi selir, nah, bisa perang. Jadi intinya yang pertama itu belum tentu permaisuri. Makanya saya sampaikan pada mbak-mbaknya, jangan pernah merasa bangga ketika ada cowok yang bilang kamu yang pertama. Karena belum tentu permaisuri. Makanya saya itu tidak suka sama cowok. Bener kan? Sama gitu loh maksudnya. Permaisuri raja kami yang ke-7 dan ini adalah permaisuri raja kami yang ke-8. Raja kami yang 8 punya satu permaisuri beliau dan satu selir. Jadi lebih sedikit ya. Dan raja kami yang 9 pernah menikah 2 kali, cuma istrinya 1 aja. Dan raja kami yang sekarang juga masih single. Jadi kenapa Mas semakin sini semakin sedikit? Ya, karena nanti kalau lebih dari 1 bahayanya ketika shopping. Ketika shopping. Apalagi pay later ada bahaya. Sekarang kita berada di area namanya adalah Taman Balai Warni. Yang mana Taman Balai Warni itu sendiri zaman dulu hanya digunakan untuk tempat tinggal perempuan saja. Karena tempat tinggal laki-laki dan perempuan tempatnya dipisah. Setelah laki-laki dibalik di sana, sekarang untuk raja, ibu suri, kakaknya tinggal di sana. Seperti Gusti Anjela Sura juga tinggal di sana. Nah, sekarang di sini ini sendiri untuk kunjungan wisata. Saat tertentu keluarga besar Mangkunegaran itu pulang ke Solo, sini menempati kamar-kamar yang ada di sini. Ada yang sebulan sekali, sebulan 2 kali, tidak tentu kapan. Tetapi bisa dipastikan dalam 1 tahun sekali, yaitu Suro. Dan bentar lagi nanti, itu pasti pulang.
Karena suro di Jawa itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang sakral. Tapi karena efek dari film Susana, selalu menjadi horor. Jadi sebenarnya suro itu adalah agung dan sakral. Ada yang pernah tanya, apa benar mas kalau suro itu sendiri nggak boleh keluar? Ya, keluar yang tanpa tujuan yang jelas itu nggak boleh. Menjelang bulan suro, ketika satu suro dan H-1, H-2, H+1, H+3 itu nggak boleh. Iya, perjalanan yang tidak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau misalkan dari sini, pulangnya ke rumah. Oh, itu nggak masalah. Itu kan jelas kan jelas. Ini yang tidak jelas. Contoh nih, daripada gabut di rumah, nih naik motor aja deh, muter-muter naik motor gitu. Ketika muter itu kan maaf, di pikirannya kosong dan nggak tahu akalnya di mana. Itu lagi ngeblank. Dan sedangkan maaf di dimensi yang lain lagi merayakan tahun baru. Ini ada orang yang mau dijailin nih. Ya sengaja jangan dijailin sama mereka, sengaja. Jadi intinya boleh, tapi dengan tujuan yang jelas. Ini kan memang banyak yang bilang nggak boleh keluar. Mungkin kita bisa lagi sebelah sini. Yang baru aja ditaruh ini baru tadi sekitar 15 menit yang lalu, 10 sampai 15 menit yang lalu. Salah satu titik seperti itu. Jadi kita bisa lihat dulu ini. Ada yang gini ya, kadang-kadang ada yang pakai air, ada yang enggak, dan kadang itu ada tempatnya yang pakai takir. Takir tahu? Takir itu yang dari ini, daun pisang, kayak gitu. Jadi tempatnya itu pun berbeda-beda, tempat saji ya maksud saya. Ini foto raja kami yang ke-10, Pangeran Adipati Mangkunegaran yang ke-10, ketika kuliah di UI. Jadi ketika beliau belum naik tahta. Angkatan 2015, wisudanya tahun 2019. Fakultas Hukum. Nah ini yang cowok ini Gusti Angel, kakaknya Raja Kami yang yang tadi yang pakai kasih tanda yang jalan. Beliau ini membawa bagian kesenian di Istana Mangkunegaran. Jadi kalau administrasi kerajaan secara utuh di tangan beliau bagian seorang raja, nah kesenian di tangan kakak. Yang menarik, kalau seandainya kakaknya punya sebuah program acara dan raja ini mohon maaf katakanlah nggak setuju, kata kalau seandainya raja ini punya sebuah acara dan katakanlah kakaknya tidak setuju, harus jalan. Karena keputusan raja itu mutlak adanya. Tapi yang menarik, sebelum beliau jauh-jauh hari sebelum mengambil sebuah keputusan, biasanya tetap ini dulu, konsultasi dulu. Jadi ada apa istilahnya? Ada tidak harus merta langsung ambil keputusan, tidak ada istilahnya ada dewan penasihat. Ya. Nah, ini ada foto Raja Kami 10 ketika beliau ditugaskan oleh Raja Kami 9 saat itu membawa salah satu pusaka untuk kirap pusaka malam satu suro. Ini bentar lagi nih, itu tanggal 26 ya. Ini malam satu suronya, jadi satu suronya itu tanggal 20. Boleh itu ya? Boleh, silahkan. Nah, yang menarik adalah selama saya di sini, saya masuk sini saya terbilang baru ya. Saya baru 2009 sini. Baru, saya masih SD ya. Nah, itu pernah 3 kali berbeda waktu dalam penentuan malam satu suro dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, sama-sama Keraton Jawa kok beda? Ya, karena penentuan hari itu berbeda. Punya sistem tanggalannya sendiri. Di Jawa itu ada apase, asapon, sistem tanggalan loh ya, kita ada sendiri dan kita menganut yang berbeda dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Gitu. Ya, Solo dengan catatan kami dengan Keraton Kasunanan Surakarta itu sendiri penentuan malam satu suronya adalah satu waktu yang sama. Kota Solo bisa dikatakan tidak tidur. Kota Solo tidak tidur. Karena apa? Sore hari yaitu kita setelah maghrib sampai nanti sekitar jam 11 malam itu rangkaian acara untuk kirap pusakanya. Baru setelah itu jam setengah 12 malam yaitu Keraton Kasunanan Surakarta sampai subuh. Jadi kota Solonya ini kayak nggak tidur. Jadi eventnya tadi, kalau kita maghrib sampai jam 11, setengah 12 Keraton Kasunanan sampai subuh. Nah, ada abdi dalam kami tadi yang saya sampaikan yang berita tadi. Ya, pas tidak dari orang abdi dalam kami tadi itu membuat ramalan seperti ini. Skincare ala Jawa. Karena kalau dulu banyak buat seperti ini hanya untuk keluarga kerajaan. Tapi kalau sekarang dia diperbolehkan buat seperti ini, tapi hanya boleh dipasarkan di sini, tidak boleh dijual di luar. Saya tunjukkan dulu di sini ada lulur dan cuma tinggal 2 jenis harumnya aja. Ini ada, maaf kalau mau lihat dulu boleh. Ada jasmine sama mangir, bisa dicium harumnya.
Harum banget. Iya, kayak bau melati. Harum banget. Kalau mau cium ini boleh silahkan. Karena memang jasmin melati. Nah, itu cara makainya, diambil satu sendok makan, ditaruh di wadah, dicampur sama air kayak agak kayak kental gitu. Bukan, itu mangir, bukan kunyit. Digosok-gosok. Warnanya kuning tapi itu mangir, bukan kunyit. Kalau kunyit kan bekas ya, bekas itunya. Kenapa saya tahu? Karena istri saya beliin. Nah, selain itu ini ada juga untuk, mohon maaf, ini peluntur lemak di perut. Ini diminum. Pagi 3, siang 3, malam 3 kayak itu, dan nanti lemaknya larut dari urin sama keringat. Dan yang banyaknya terkait di sini adalah ini, penghilang flek hitam bekas jerawat. Ya, cara makanya dipecah. Ini tekan sudah pecah, jadi diambil sedikit saja, dicampur dengan air. Setelah itu agak kental ya. Nanti total-totalnya bekas. Ini saya habis pakai juga, Mbak. Ini habis kena air pas ini saya di sini. Iya, ini bisa menyamarkan bekas luka yang di wajah, di tangan, di kaki bisa, asalkan bukan bekas luka yang di hati. Oh bisa, move on aja. Iya. Jangan move on dulu baru cari. Jangan cari buat move on ya. Aduh kasihan gitu. Soalnya pernah saya olesin di sini ternyata nggak ngefek. Terus teman saya bilang hati di sini masih. Udah makanya. Ada bedak dingin dan sebagainya. Kalau ada yang tertarik boleh silahkan. Ada yang tertarik mungkin? Enggak? Ini apa? Senjata Jawa Baratan, kujang namanya. Kujang, tahu? Jadi bentuknya ini senjatanya khas dari kujang. Kujang. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan menuju area Pancuran, salah satu bagian menarik di dalam kompleks Pura Mangkunegaran. Di sepanjang jalur terlihat taman yang tertata rapi serta bangunan tradisional yang tetap terjaga keasliannya. Suasana terasa sejuk dan menenangkan, menambah kesan mendalam dalam kunjungan ini. Ini deh. Jadi bukan sih, Pak. Itu penemuan dari masyarakat. Contoh kalau ada coba. Ya, raja kami yang kedua bukan dia ini mania terhadap bunga. Ada banyak yang menemukan seperti ini ditemukan oleh masyarakat dan diserahkan ke kami. Tadi bisa menebak kira-kira siapa karakternya? Indonesia. Dari apanya? Besar. Kakinya kenapa? Sebenarnya kaki, cuma mbaknya nggak bisa jawab kakinya kenapa. Jadi kalau Ganesha, bukan masalah, kayak gajahnya itu malah ke wajahnya. Wajah. Yang justru kaki yang silanya gini. Iya. Nah, karena arca-arca yang lain tuh silanya ini yang, jadi walaupun ini belalainya udah nggak utuh, ini penemuan dari masyarakat. Untungnya yang menemukan orang zaman dulu. Jadi selain ke kita, karena kalau orang sekarang nemuin kayak gini, untung teman-teman nggak nemu. Sekarang dijual. Selanjutnya, perjalanan kami berlanjut menuju ruang keluarga, tempat yang dulunya digunakan sebagai area pribadi bagi keluarga besar Mangkunegaran. Dengan dipandu oleh petugas abdi dalam, kami diarahkan secara tertib sambil mendengarkan penjelasan mengenai fungsi dan sejarah ruangan tersebut. Teman-teman silakan. Ini ruang pertemuan keluarga. Untuk ngumpul-ngumpul keluarga sampai sekarang pun masih digunakan. Kebetulan hari ini pasti ada acara jadi kita boleh masuk. Karena kalau pas ada acara kita hanya di luar saja. Dibangunnya tahun 1918, setelah saya tahun 1920. Arsiteknya dari Belanda yaitu Herman Thomas Karsten namanya. Salah satu karya di Solo ini dari lobi dari stasiun balapan Pasar Gede, Beteng Masterberg Solo, Beteng Pradopo Jogja, itu Thomas Karsten. Monggo foto-foto dulu boleh? Silakan. Nah, jadi ini merupakan area ruang keluarga yang menjadi saksi kehidupan pribadi para keluarga Mangkunegara. Suasana di dalamnya terasa lebih hangat, berbeda dengan area publik seperti pendopo.
Koleksi furnitur klasik, pajangan bersejarah, dan tata ruang yang tetap dipertahankan keasliannya menunjukkan kehidupan keluarga bangsawan Jawa yang penuh dengan nilai kesopanan, harmoni, dan tradisi. Kemudian dilanjutkan dengan memasuki ruang makan yang berada tidak jauh dari area keluarga. Di dalamnya terdapat meja panjang khas kerajaan, peralatan makan antik, serta nuansa klasik dan tata ruangnya yang tetap dipertahankan seperti aslinya. Selain itu, ruang makan ini juga menjadi salah satu lokasi favorit lo untuk pengambilan foto, baik sebagai dokumentasi maupun untuk diunggah di sosial media. Yang 8 bisa permaisuri. Di atas yang 8 bisa permaisuri. Ini permaisuri raja kami yang 8. Nah di sini adalah raja kami 9 waktu menikah dengan istri yang kedua. Yang di bawahnya ini adalah foto-foto keluarga. Apakah setiap hari pakai busana adat? Tentu tidak ya. Kalau pakai baju adat setiap hari, waduh, sumuk nantinya. Ternyata Pura Mangkunegara menyuguhkan keindahan arsitektur dengan perpaduan antara elemen estetika dan filosofi, menjadikan pura ini bukan hanya istana, melainkan pusat kebudayaan yang hidup. Gusti Nurul, ada yang pernah dengar nama beliau? Gusti Nurul ini adalah putri raja kami yang ke-7 dari Permaisuri, yang sebelah kanan ya, dari Permaisuri. Nah, Gusti Nurul sendiri pernah menolak lamarannya 4 tokoh besar Indonesia, menolak cintanya 4 tokoh besar Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri. Yang kedua adalah Sultan Jogja yang ke-9. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Yang keempat adalah Kanjeng Pangeran Jaatikusumo. Itu bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Kepala Staf Angkatan Darat pertama Republik Indonesia. 4 tokoh besar ditolak, akhirnya memilih namanya adalah Raden Mas Suyarso Soryo Suyarso. Agak ribet namanya. Raden Mas Suyarso Soryo Suyarso, seorang tentara biasa. Pada saat itu ya, dengan status, mohon maaf, sudah beranak dua. Kenapa? Karena beliau sendiri bisa dulu yang jelas tidak mau dimaju. Karena 4 tokoh besar ini sudah beristri semuanya. Plus, beliau ini sendiri sangat percaya dengan hitungan weton Jawa. Hitungan wetonnya beliau sama calon suami itu sangat bagus, makanya akhirnya maunya. Dan beliau ini pernah menarik Belanda dengan iringan live musik gamelannya dari Mangkunegaran. Gamelan yang terkuat tadi, yang hampir 300 tahun tadi. Disiarin di sini live streaming pertama yaitu tahun 1937. Live streaming musik, bukan YouTube, bukan radio, dan yang hari di sana, dan itu pun dibantu oleh ibunya duduk di kursi yang ada ininya, ada apa? Sandarannya untuk tangan gitu, dibantu untuk ketukan. Karena kadang-kadang suara ininya delay ya ininya. Suara ya karena zaman dulu kan dia tidak mulus kan untuk siaran. Dia wafat sekitar 10 tahun yang lalu, mencapai usia 94 tahun. Kalau gitu kita bonusnya sangat banyak, Mbak. Karena Kanjeng Nabi aja 63 tahun ya. 90 lebih gitu. Monggo silakan. Salah satu ruangan sekarang digunakan foto-foto souvenir. Kalau mau lihat dulu. Selain menghadirkan kekayaan sejarah dan budaya yang begitu kental, Pura Mangkunegara juga menyediakan berbagai pilihan souvenir menarik bagi para pengunjung. Souvenir-souvenir ini tidak hanya menjadi oleh-oleh biasa, melainkan cenderamata yang mempresentasikan identitas budaya Jawa dan keunikan khas Mangkunegara. Oh ya, semua produk ini dibuat dengan sentuhan seni dan estetika tinggi, menjadikannya tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga bermakna secara budaya loh. Kunjungan ke Pura Mangkunegara bukan hanya menjadikan pengalaman wisata semata, tetapi juga sebuah perjalanan budaya yang membuka wawasan kami tentang sejarah, filosofi, serta warisan luhur budaya Jawa. Melalui setiap bangunan, tata ruang, hingga penjelasan dari abdi dalam, kami belajar bagaimana nilai-nilai tradisi masih terjaga di tengah arus modernisasi. Dengan adanya kesempatan untuk menyimak langsung kehidupan bangsawan Mangkunegara di masa lalu, serta melihat koleksi dan arsitektur yang terawat dengan baik, kunjungan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melestarikan budaya lokal. Semoga kunjungan ini menjadi pengingat bahwa sejarah dan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan diteruskan.
Alhamdulillah kunjungan KKL ke Pura Mangkunegara telah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Demikian perjalanan. Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi dan pembelajaran yang berarti. Saya Valda Emil Putri dan rekan saya Dea Triana Sari pamit, sampai jumpa.